Halo, hari ini saya sedang mewawancarai Yere Miali, mahasiswa akuntansi angkatan 2018. Apakah itu benar? Ya, benar Kevin. Baik, berdasarkan dari yang kami dapat itu kayak kamu lulus dalam 3 tahun 4 bulan itu, kamu itu sudah kayak mendapatkan ikut kerja I.O, bantu usaha orang tua, lalu bisa gabung Ormawa. Kayak semua itu kesibukan itu kamu bisa memanage-nya ya? Ya, betul. Jadi selama aku kuliah, selain kuliah aku juga ada beberapa pekerjaan ya, sambilan seperti di event organizer. Itu malah aku mulai dari 2016 ya, waktu masih SMA. Kemudian selain event organizer, di samping kuliah aku juga ada ya pekerjaan kecil-kecilan lah. Itu sebenarnya bukan usaha orang tua, tapi lebih ke usahaku sendiri karena orang tua di beda sektor ya. Ya kecil-kecilan aja buat apa namanya pemasukan aja, terus juga apa namanya kesibukan-kesibukan lainnya lah. Oh, kalau boleh tahu itu emang perbedaan usaha orang tua kamu dengan usahamu yang sendiri ini apa? Kalau aku bergerak di bidang pakaian, Pakaian. Sementara orang tua di bidang bidang lain. bidang lain. Beda ya berarti. Terus kayak apa sih yang membuat kamu bisa memanage semua waktu itu? Kayak kamu tuh saya lihat dengan dari banyak sibukan ini, tapi kamu masih bisa juga kuliah dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah ya, jadi untuk mengatur waktu itu memang sebuah tantangan tersendiri ya. Jadi pertama yang saya lakukan itu adalah kita harus tahu dulu ya prioritasnya yang mana. Jadi saya selalu mengutamakan bahwa di satu sisi saya itu pekerjaannya adalah mahasiswa. Jadi pekerjaan saya adalah belajar. Jadi belajar itu buat saya harus jadi prioritas dulu. Tapi di lain sisi saya juga punya pekerjaan lain yang harus saya kerjakan secara profesional. Karena itu menyangkut nama baik juga kan ya. Karena kita akan selesai kuliah untuk bekerja juga. Nah itu akan menyangkut masa depan juga, masa pekerjaan ini. Jadi saya mencoba ya bagaimana di sela-sela waktu saya belajar gitu ya. Saya belajar di kampus kalau dulu masih offline ya. Di kampus saya kuliah dulu. Saya kuliah dulu sampai siang atau ketika ada waktu kosong, saya turun dari Unika, saya memantau pekerjaan, saya mengecek pekerjaan, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Atau kalau misal tidak ada waktu untuk turun atau waktunya mepet ya saya telepon mandor saya untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Nah kemudian dengan begini saya rasa jangan sampai kita itu mengesampingkan satu dengan yang lainnya, antara kita bekerja dan antara kita kuliah. Kuliah juga harus kita perhatikan ya, karena sekali lagi profesi kita pada saat itu adalah mahasiswa. Jadi kita memang pekerjaan kita adalah belajar sebagai mahasiswa. Tapi di lain sisi profesi kita juga ada profesi lain ya, kita bekerja, kita cari duit gitu ya. Nah di lain sisi kita juga harus profesional supaya kita tidak mengecewakan klien karena itu dampaknya jangka panjang. Oh, seperti itu. Tapi juga karena ketika kita pada pertengahan semester masuk online, jadi menurutmu itu merasa lebih ringan atau makin susah? Nah, kalau online itu jauh lebih fleksibel, Kevin. Kalau dulu kita offline, itu kan kita harus ke kampus gitu ya, harus ke Ya, kampus. benar. Habis itu kita meluangkan waktu untuk turun ke bawah untuk mengurus pekerjaan. Itu kita berpindah tempat, kita butuh waktu ya dari kampus perjalanan nanti balik lagi ke kampus itu kan butuh waktu. Nah itu kan makan waktu yang nggak sedikit ya, paling nggak kalau turun aja tuh butuh 30 menit, kalau naik turun udah butuh 1 jam sendiri. Nah kalau di masa online ini bisa lebih fleksibel. Jadi misal saya mau ngecek kerjaan dengan kuliah itu sangat bisa, itu jauh lebih fleksibel secara waktunya, Kevin. Baik, selama online kan kamu bilang kuliah itu masih fleksibel. Tapi apakah bukankah dalam masa pandemi ini juga berdampak pada perusahaan kamu? Ya, perusahaan ya Vin ya, kecil-kecilan aja. Nah, kecil-kecilan saja. Tapi kayak kan saya lihat juga di masa pandemi ini banyak perusahaan yang jadi ekonominya turun karena pelanggan juga social distancing nggak bisa
pilih yang lain-lain. Jadi semua serba online gitu. Nah, berarti apa ya, namanya bukan perusahaan ya tadi. Ya pekerjaanmu ini Ya, terpengaruh berat atau tidak terpengaruh ya sama kalau sekali? dibilang berpengaruh, aku rasa di masa pandemi tidak ada perusahaan yang tidak berpengaruh ya, Vin Iya ya. benar. Semuanya pasti akan berpengaruh. Baik itu usaha besar, kecil, bahkan sampai kecil pun berpengaruh. Bahkan aku berdiskusi ya sama beberapa pengusaha lain itu, kalau di masa Krismon tahun 98 ya, krisis moneter, itu yang menopang perekonomian adalah UMKM yang kecil-kecil. Tapi kalau di masa COVID ini, krisis COVID ini justru dari atas sampai bawah itu terhantam semuanya. Nah, disinilah tantangannya bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu harus ini ya, putar otak. Bagaimana pertama mengatur kos, ya mengatur biaya supaya bisa tetap hidup. Kemudian bagaimana kita mencari alternatif lain supaya tetap bisa ada yang dikerjakan. Nah, hal-hal yang seperti ini atau yang lebih biasa orang kenal dengan sifat adaptif ya, adaptif itu memang dibutuhkan di masa pandemi, terutama di awal-awal pandemi ya, karena itu sangat mengagetkan ya, tiba-tiba sekali, bukan sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari tapi itu mendadak. Nah, di situ dibutuhkan sikap adaptif ya, bisa beradaptasi dengan keadaan. Memang kondisinya seperti ini. Nah, kita mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan kondisinya. Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu, selama kamu berkuliah ini pengalaman apa sih yang paling kamu dapatkan, yang paling seru atau sedih, yang paling Ya, teringatkan? kalau terus terang pengalaman yang paling seru adalah tentang time management ya, Kevin. Bagaimana kan kebetulan saya juga join di organisasi ya, di Ormawa. Satu sisi saya juga ada pekerjaan, di satu sisi saya juga harus kuliah. Nah, itu yang paling berkesan buat saya adalah ketika waktu offline, bahkan ya, terutama justru di offline. Karena di offline kan kita harus ini ya, kalau kita ada keperluan kita memang betul-betul harus berpindah tempat gitu ya. Iya, Artinya kita harus ketemu orangnya. Nah, betul. Jadi pagi sampai siang kuliah dulu, habis itu nanti turun urus pekerjaan, terus kita balik lagi ke atas, kuliah lagi, sore urus mawar, pulang masih belajar ngerjain PR kalau besok ada kuis, ada Bener. ujian gitu ya. Offline Ya, dulu terus harus pagi-pagi datang ke kampus. Nah, pagi-pagi harus datang ke kampus. Nah, itu justru yang paling berkesan. Berkesan. Karena juga semisal kayak kamu setelah lulus itu, kamu nggak bisa dapatkan lagi momen-momen yang seperti itu. Nah, betul. Dan rasanya itu sudah beda kan. Dan dimana kamu langsung sekarang kan masuk ke dunia kerja. Jadi semua pasti berubah. Kita nggak bisa lagi seperti yang kuliah yang kita lakukan. Iya. Perasaan kamu setelah lulus dan melewati semua tantangan itu bagaimana ya? Lega, sedih, atau bagaimana? Ya pasti lega, senang ya Kevin ya. Iya. Lulus dari kuliah tuh perasaanku sangat senang banget. Perjalananku selama kuliah ini terbayar lunas lah dengan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Rencana kamu setelah lulus kuliah apa ya? Cari duit, Vin. Ya cari duit aku tahu, tapi kayak cari duit kan bisa beraneka ragam macam, seperti kamu buka usaha sendiri atau masuk ke kerja atau mungkin bantu perusahaan orang tua. Lebih spesifik, maksudnya rencananya itu bagaimana? Oke, kalau sementara ini ya aku mengerjakan yang ada dulu ya. Ya. Yang sementara ini aku mengerjakan apa yang sudah aku kerjakan dulu selama ini. Terus nanti mungkin ke depan sambil cari-cari peluang baru ya. Apakah nanti akan masuk ke perusahaan atau bagaimana. Cuma sementara ini aku masih dalam menekuni apa yang ada dulu. Jadi kita kerjakan, kita tekuni supaya harapannya ya bisa berkembang ya, Vin ya, bisa berkembang seperti itu. Pesan dan kesan untuk Unika apa? Kalau dari kamu ya? Oke, kalau kesannya terus terang sesuatu yang menyenangkan ya buat saya, walaupun tidak dipungkiri bahwa kuliah itu terkadang ada stresnya tersendiri ya, ada tekanannya tersendiri ya dalam apapun lah. Selama kita hidup tidak mungkin kita tuh flat aja ya, pasti ada tekanan, ada naik, ada turunnya. Nah, begitu juga di kuliah. Kalau dibilang 100% menyenangkan ya saya bohong. Tentu kita ada tekanan-tekanannya,
tapi justru itulah yang membentuk kita ya, itu yang menempa kita, dan itu yang justru kalau kita sudah lulus tuh kita berkesan loh, kita jadi ingat gitu ya, Iya, yang kemarin kok kita bisa lewat ini ya, kita kok bisa kita bisa melewati lewat ini ini. ya gitu loh. Nah itu sesuatu yang menyenangkan ketika itu sudah berhasil kita lewati ya. Kalau pesannya untuk Unika kedepannya lebih maju lagi, lebih baik pelayanannya ke mahasiswa, ramah gitu, salah satu yang aku rasakan di Unika yang terus harus dipertahankan, keramahan, kedekatan dengan mahasiswa itu sesuatu yang menurut aku sangat perlu dipertahankan nanti ke depannya. Benar, komunikasi antara mahasiswa dan dosen itu paling penting. Betul, walaupun kita dosen usianya lebih tua dengan kita, tapi itu tidak menutup kemungkinan seperti yang kita alami ya, Vin ya. Iya, Kita bisa dekat dengan dosen, kita bisa ya seperti tidak ada gap lah antara dosen dengan mahasiswa, jadi kita tuh nyaman gitu ya. Jadi kok kalau ketemu dosen tuh enggak kayak ada dosen terus kita ketakutan sendiri gitu ya, tapi kita bisa nyaman, kita bisa, jadi kalau belajar tuh suasananya juga beda gitu loh. Kalau kita merasa nyaman gitu tuh suasana belajarnya jadi beda, lebih enak lah. benar. Terus yang terakhir itu apa sih Kak, apakah kamu memiliki saran untuk mahasiswa yang walaupun kerja atau berorganisasi dan juga kayak mereka juga tidak meninggalkan kewajiban mereka seperti kuliah itu, apakah kamu ada saran buat mereka? Oke, gini ya, kalau saran buat teman-teman yang memiliki kesibukan kurang lebih sama dengan saya waktu di masa-masa kuliah seperti ini ya. Pertama teman-teman, kalian harus tahu profesi utama kalian itu apa. Kalian saat ini adalah seorang mahasiswa. Jadi waktu kalian itu harus kalian prioritaskan untuk belajar. Oke, kalian ormawa, kalian aktif ormawa, tapi apalah arti ormawa? Kalian ikut organisasi, tapi kalau tahu-tahu nanti IPK kalian jeblok gitu ya, amit-amit jeblok sampai di bawah 3, kalian nggak punya waktu belajar. Itu menurutku hanya sebuah alasan belaka. Jangan jadikan ormawa itu sebagai kambing hitam ya, ibaratnya ya. Jangan jadikan alasan kalian untuk tidak belajar, terus alasan untuk kalian untuk dapat jelek. Time management itu sangat bisa. Jadi kalian atur, kalian harus tahu mana prioritasnya. Oke, kalian bekerja itu juga harus menjadi prioritas. Kalian harus tahu kapan waktu belajar, kapan waktu bekerja, kapan waktu berorganisasi. Memang harus ada harga yang dibayar ya, artinya kita sibuk, kita capek, ya itulah harga yang kita bayar untuk kesibukan itu. Dan percayalah bahwa semuanya akan terbayar lunas. Kalau orang bilang work hard paid off ya. Iya, benar. Baik. Terima kasih untuk wawancara hari ini ya, Ire. Thank you Kevin. Iya. Sukses. Sampai jumpa lagi. Yuk, bye.